Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, pimpin salah satu dulu. Berapa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Mau tes timnya kan? Angkat tangan ya. Rizal Fandi. Coba kata atur. Ada yang longgar, ada yang akan bisa. Pasukan di sana, pasukan di sana. Kasih longgar. Perhatikan ya, hari ini awal semester ini, semester 1, saya harap walaupun dalam keadaan pandemi begini, kalian tetap semangat sekolah. Jangan pernah mendengarkan teman-temannya kalian bahwa sekolahnya libur, kecuali dari Pak Guru atau Bu Guru yang kasih pengumuman bahwa libur. Paham ya? Nah, hari ini salah satukan kalian kita belajar tentang kitab-kitab Allah agama ya. Nah, supaya kalian paham, ini sudah pelajaran semuanya. Tahu kitab-kitab Allah? Ada berapa kitab-kitab Allah yang kalian ketahui? Ini pelajaran kelas 3 atau kelas 4. Angkat tangan yang tahu. Hah? Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Lancar. 10 semuanya. Pelajaran ini bukan main-main. Silakan. Kitab-kitab Allah ada berapa? Hah? Kitab-kitabnya umat Islam itu ada berapa? Kitab-kitabnya orang Islam itu ada berapa? Kalian tahu rukun iman? Rukun iman. Pertama, iman kepada? 2, iman kepada? Ketiga, iman kepada? 4, iman kepada? Kepada?
kitab-kitab Allah. Nah, itu kitab-kitab Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Bagus. 6, iman kepada qadar dan qadar. Sekarang sama tanya. Kitab-kitab Allah ada berapa? 6. Amin. Kitab-kitab Allah ada berapa? Kitab-kitab umat Islam itu ada berapa? Masa kalian tidak tahu? 6. Hah? Mengenal kitab-kitab Allah. 7. 5. Lupa? Hah? Tidak tahu atau lupa? Tidak tahu atau lupa? Kalian diam 50 kali. Tidak tahu atau lupa? Jawab. Hah? Tidak tahu atau lupa? Angkat tangan yang tidak tahu. Tinggi. Semuanya tidak tahu. Langsung. Tidak tahu. Kitab-kitab Allah itu ada. Ya. Kitab-kitab Allah itu ada. Saya ingat kembali. Saya ulang kembali. Pelajaran kelas 3, kelas 4. Pada dasar. Kitab-kitab Allah tidak tahu. Berarti kalian tidak pernah pergi mengaji. Kitab-kitab Allah itu ada 4. 1. Al-Quran. Tahu Al-Quran? Kedua apa? Ngaji. Salat. Kedua? Taurat. Ketiga? Zabur. 4. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Nah itu sampai 5. Pernah dengar gak 1? Kalau pernah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagus. Ini adalah kitab terakhir, ya. Kitab yang pertama kali adalah diturunkan adalah kitab Taurat. Nah, kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang berhawa di gua Tur. Terus kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman yang bisa melawan raksasa. Nabi siapa? Siapa? Daud. Yang terakhir adalah Nabi Isa. Nah, akhirnya kitab Injil ini diselewengkan miliknya orang Kristen. Kalau Taurat dan Zabur miliknya orang Yahudi. Tahu ya? Inilah namanya kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah. Kalau kalian sebagai umat Islam mengimani namanya kitab-kitab Allah, jadi tahu kitab-kitab Allah itu ada 4. Pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang pertama adalah Taurat, kedua Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Isinya Al-Quran adalah kitab seluruh dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau ada pertanyaannya, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Sebelum ada Al-Quran, kita Taurat dulu, Zabur dulu, Injil dulu, baru Al-Quran. Ini adalah nama nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Kalau mau tanya,
Mamisna. Nabi dan Rasul ada berapa? Hah? 25. Arif, pertama siapa? Adam. Kedua siapa? Arif. Siapa? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Dua. Ayo sebut. Idris. Terus. Nuh. Saleh. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, Muhammad, Nabi, kita ingat ya, Karim. Kita sebagai umat Islam harus tahu Nabi dan kita, yang kita tidak tahu, kita tahunya namanya bapaknya kita saja. Ya, paham ya? Itulah kitab-kitab Allah, nama-nama Nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus tahu. Nah, di dalamnya kitab-kitab Allah itu tersebut ada anjuran, aturan, larangan yang mengajak umat Islam, umat manusia untuk berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu bagaimana? Berbuat yang dianjurkan oleh agama, mencegah perbuatan munkar, mengajak perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu ada. Perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah. Kalau perbuatan munkar itu apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan dibalikkan. Jangan kalian membuat aturan sendiri. Apa itu? Mencuri dibolehkan, sholat kamu tidak mau datang, waktunya mengaji kalian tidak datang, waktunya main bola kalian datang. Nah, itu sudah berputar aturan. Berarti kalian mempunyai Tuhan sendiri. Sebenarnya harusnya bagaimana Pak Guru? Sholat, mengaji, beribadah itu yang lebih utama. Ya, main bola atau yang lain itu ibaratnya untuk menyenangkan saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Jadi kita itu bukan di dunia ini cuma sementara saja. Berarti kita harus imani. Kalau kita iman dari 6 tadi, ya rukun iman tadi, berarti kita yakin. Iman itu adalah percaya betul bahwa kitab-kitab Allah ini ada 4. Kalau ada lagi namanya Paul, ada kitab sana ada ini. Nah, itu bukan ya. Ingat ya. Kita harus tahu, harus paham bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa tadi? 4. Nah, oke, saya mau tanya paling 1, 2. Yang ketiga? Ayo lancar. Amira, 3. Zabur. Yang keempat? Injil. Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, Taurat. Yang ingat Taurat. Nanti saya tanya lagi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran.
Zabur. Zabur. Nah, ingat-ingat. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, kita harus tahu sebagai umat Islam. Saya mau tanya lagi, Erla, Taurat Nabi, Nabi Musa bagus. Zabur Nabi, baru dapat peringkat. Hah? Dapat peringkat kan? Cocok. Hah? Zabur? Nah, lancar. 2 kali. Ayo, ini. Zabur Nabi, Nabi Daud. Nah, Injil Nabi, Nabi Isa. Al-Quran Nabi, Nabi Muhammad. Ingat-ingat. Ya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad itu bukan alaihi salam, tapi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Paham? Paham ya? Nah, ini adalah tentang kitab-kitab Allah. Bagaimana kita harus meyakini kitab-kitab Allah? Bagaimana cara mengimaninya? Pertama, kita sebagai umat Islam harus bisa mengaji. Kedua, melaksanakan sholat. Ketiga, berbuat baik pada sesama. Keempat, serajin bersedekah, membayar zakat. Ya, hilangkan namanya pelit, menghilangkan apa? Sifat-sifat yang kurang baik. Yang 5 adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua sudah diajarkan dalam Al-Quran bahwa kita sebagai umat Islam harus berbakti kepada orang tua. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Jika orang tua atau mamamu tidak ridho kepada kalian, insya Allah kalian tetap akan begitu terus. Tapi kalau mamamu kamu kasih senang hatinya, insya Allah juga akan ridho dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kalian tidak ridho atau namanya kalian tidak ridho, tidak ikhlas, ketika mau berangkat sekolah menangis, sia-sialah kamu pergi kemana saja. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan murka sama kalian. Jadi, ya, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, cukuplah pengenalannya kita tentang kitab-kitab Allah. Minggu depan saya akan kasihkan latihan. Paham ya? Minggu depan itu juga saya kasih kalian antara teman satu dengan teman yang lain itu membuat penilaian. Menilai misalkan Mufid, Ical menilai Ical, Rizal menilai Mufid, seperti itu. Jadi jujur, nilainya kalian bukan Pak Guru yang menentukan. Yang menentukan itu sebagian dari temannya kalian. Misalkan dalam sehari-hari, saya tanya sama-sama Hafiza sama Nurfa, bagaimana keadaannya Nurfa, Hafiza? Nurfa bagaimana? Nanti saya kasih kertas. Hafiza temanmu, sikapnya baik atau tidak, perilakunya baik atau tidak, disitulah temanmu. Misalkan Anugerah Saputra dinilai sama Erlan. Anugerah mungkin sudah suka malas, ditulis Erlan malas, tidak pernah datang sekolah, tidak mau mengerjakan PR. Berarti kalau semuanya 5 anak itu dapat begitu, berarti nilainya adalah 0. Berarti yang nanti kalau kamu tidak naik kelas bukan Pak Guru, tapi temanmu sendiri yang nilai.
Jadi nanti saya kasih tugas seperti itu. Saya kasih kotak, nanti kalian yang menilai adalah temannya kalian sendiri. Selesai, Pak Guru sudah. Nanti saya kasih lagi. Setiap pertemuan saya kasih satu. Habis selesai pertemuan, kumpul di depan di meja. Ya, itu untuk menambah. Misalkan di dalam kotak itu berisi ya kertas 1, 2, 3, 4, 5, 1. Mufid rajin mengaji. Kalau ada temanmu. Tapi bagaimana Pak Guru? Mufid pergi. Lerlan yang menilai atau Rizal menilai, dia tidak pergi. Ya nanti Mufid yang menilai Rizal. Tapi diam-diam tidak boleh. Rizal, kamu saya nilai ini. Tidak boleh. Diam. Harus diam. Habis itu kumpul. Ya. Nanti misalkan saya kasih bisa kayak ini. Nah, nilai. Ya toh? Nah, jadi nanti selesai Pak Guru. Ini selesai. Nama saya di atasnya, di sini tulisnya. Namanya Saleh Mufid. Siswa atau teman yang dinilai Rizal. Nah, Rizal Afandi. Jadi nanti itu nilainya bisa ada di bawah semuanya. Jadi di situ misalkan kalian kurang suka dengan sifatnya, dia temanmu dia nakal, suka berdaya, tulis dia suka berkelahi, suka ganggu orang. Nanti kita akan tahu Pak Guru tanpa sadar pun kalian sudah menceritakan bahwa kebenaran yang ada di dalam kelas. Paham ya? Paham ya? Nah, oke. Mungkin dari sini saja ya. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.